Shalom, selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 28 Februari 2025. Kali ini bersama dengan saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Dinengratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Tema permenungan kita di pagi hari ini adalah menanggapi wahyu Tuhan. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam surga yang mulia, juga Engkaulah Bapa kami yang senantiasa hadir, menyertai dan menolong kami di setiap langkah kehidupan ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan yang menjagai kami dalam kerapuhan kami ketika kami terlelap tidur. Kami pun berterima kasih atas hari baru yang Engkau karuniakan kepada kami dengan segala berkat yang memperlengkapinya. Maka sebagai wujud syukur kami mau menjalani hari ini dan seterusnya erat melekat dengan Engkau. Kami rindu setiap langkah hidup kami selaras dengan kegerakan-Mu yang penuh belas kasih dan kebenaran. Untuk itu kami mohon Roh Kudus membimbing kami dalam permenungan akan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, menumbuhkan kerinduan di hati kami, serta daya kemampuan untuk mewujud nyatakan kehendak Allah itu dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, permenungan kita di pagi hari ini didasarkan atas pembacaan Alkitab dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sesudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope.
Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita sering melihat orang-orang yang melanggar aturan. Bahkan tidak dipungkiri, diri kita sendiri pun bisa jadi juga bagian dari orang-orang yang melanggar aturan itu. Lalu, mengapa orang-orang melanggar aturan? Setidaknya ada 3 kemungkinan jawaban. Yang pertama, orang melanggar karena ketidaktahuan mereka. Yang kedua, bisa jadi orang melanggar karena mereka tahu, hanya saja sedang lalai. Yang ketiga, orang melanggar karena secara sengaja mengabaikan aturan itu dan kemudian melanggarnya. Kira-kira dari ketiga kemungkinan tersebut, manakah yang paling sering kita lakukan? Kalau mau jujur, seringkali kita melanggar aturan bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita sedang lalai, melainkan karena kita memang sengaja mengabaikan aturan itu dan kemudian melanggarnya. Sudah tahu kalau lampu merah itu artinya berhenti, ya tetap saja kita sengaja menerabasnya. Sudah tahu mengonsumsi makanan tinggi garam itu menyebabkan hipertensi, tinggi gula menyebabkan diabetes, tetapi kita nekat atas dasar kita suka. Sudah tahu kalau hidup boros itu bisa menyebabkan masalah keuangan, tetapi kita sengaja mengabaikan itu. Kita tidak mengontrol gaya hidup kita sampai akhirnya terlilit pinjol di mana-mana. Dan lain sebagainya, masih banyak contoh. Sahabat Petra yang terkasih, demikian halnya kita dalam menjalankan kehendak Tuhan. Seringkali kita melanggar kehendak Tuhan bukan karena kita tidak tahu apa kehendaknya. Bukan pula karena kita sedang lalai akan kehendaknya itu. Tidak jarang kita tahu apa yang benar, kita paham apa yang sesuai dengan kehendak Allah, tetapi secara sadar dan sengaja kita mengabaikan kehendaknya itu, kemudian kita melanggarnya karena kita lebih menuruti keinginan kita sendiri. Sejatinya Allah tidak kurang cara dan bahkan juga tidak pernah lelah menunjukkan kehendaknya itu kepada kita. Kehendak Allah itu bisa Ia sampaikan kepada kita baik melalui pewahyuan, melalui kejadian alam, melalui peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita, juga melalui nasihat maupun teguran-teguran sederhana dari orang-orang di sekitar kita. Jadi tidak ada alasan kalau dikatakan kita tidak tahu apa yang dikehendaki Tuhan. Hanya saja tadi kita sering memilih untuk mengabaikan dan kemudian melanggarnya. Sahabat Petra yang terkasih, mari kita belajar dari kisah Kornelius. Dia merupakan orang Kaisarea yang hidupnya saleh. Ya, bukan orang Yahudi, tetapi ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, rajin memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dikisahkan pada suatu hari, kira-kira pukul 3 petang, Kornelius ditemui oleh malaikat Tuhan. Ia mendapatkan suatu tugas, yaitu agar mengutus beberapa orang pergi ke Yope
untuk menjemput seorang yang bernama Simon Petrus. Menerima tugas tersebut, Kornelius pun segera melaksanakannya. Sedikit pun Kornelius tidak mengabaikan, tidak meremehkan, tidak menyepelekan tugas tersebut. Meskipun itu tugas yang mungkin sangatlah remeh bagi seorang sekelas Kornelius yang tadi dikatakan dalam Kisah Para Rasul adalah seorang perwira pasukan. Itulah mengapa Kornelius sama sekali tidak menunda, tidak menghindari, apalagi melawan kehendak Allah tersebut. Ia langsung lakukan apa yang memang Allah kehendaki. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada di antara kita yang berpikir bahwa hidup di dunia ini tidak usahlah jadi orang yang terlalu baik dan taat. Toh, apa faedahnya jadi orang yang hidupnya sedemikian taat? Apa sih untungnya jadi orang yang setiap hari dengan tekun menjalani kehendak Allah, menebar kasih Allah dan kebaikan Allah kepada sesama? Bukankah fakta kehidupan memang menunjukkan bahwa baik orang benar maupun orang yang berjasa bagi kehidupan, banyak yang justru tidak mendapat pengakuan dan penghargaan? Tak sedikit dari orang-orang yang luar biasa taat kepada Allah ini luput dari perhatian, tidak pernah dikenal oleh publik sampai akhir hayat, dan bahkan kisah ketaatan serta kebaikannya tenggelam begitu saja ditelan oleh waktu. Sahabat Petra yang terkasih, namun apakah Tuhan juga melupakan kebaikan dan ketaatan orang-orang seperti ini? Belajar dari kehidupan Kornelius, seorang perwira Itali, bukan orang Yahudi yang ditemui oleh malaikat Tuhan itu. Maka kita akan mengerti jawabannya. Kesalehan dan perbuatan baik Kornelius, ia yang senantiasa setia memberi sedekah kepada umat Yahudi, ternyata tidak luput dari perhatian Allah. Demikian halnya ketaatannya untuk menjalankan tugas yang ia terima melalui malaikat Tuhan yang menemuinya. Ketaatannya itu kita akan tahu kalau kita baca kelanjutan Kisah Para Rasul. Kelak akan berbuah manis dan indah, yaitu menjadi awal pembuka tersiarnya keselamatan dalam Kristus secara luas kepada segala bangsa. Sahabat Petra yang terkasih, setiap bentuk ketaatan kita akan kehendak Allah, setiap bentuk kesetiaan kita menanggapi wahyu Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi, apakah kita sedang merasa tidak semangat, merasa berkecil hati karena kebaikan kita dilupakan, bahkan diabaikan oleh manusia? Maka mari arahkan fokus kita kepada Tuhan, pribadi yang tak pernah luput memperhatikan setiap kebaikan yang dilakukan dalam takut akan Allah. Manusia boleh melupakan, tetapi Allah memperhatikan kita. Untuk itu, ayo tetap semangat dan jangan pernah meremehkan apalagi mengabaikan setiap kehendak Tuhan, setiap pewahyuan Tuhan yang telah Ia tunjukkan kepada kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menyadarkan kami bahwa hidup tidak dapat kami jalani dengan serampangan. Setiap saat, setiap waktu, hidup haruslah dijalani penuh dengan ketaatan akan kehendak-Mu. Ampunilah kami jika selama ini
Kami telah menjadi orang-orang yang menganggap remeh, bahkan mengabaikan kebenaran dan kehendak-Mu. Terutama oleh karena hati dan pikiran kami hanya mengarah dan mengejar hal-hal duniawi. Kami juga seringkali merasa diri hebat dan akan sanggup menghadapi apapun yang terjadi. Kami terlalu mengandalkan harta, kedudukan, ataupun segala bentuk kekuatan manusiawi kami. Sehingga secara sengaja kami hidup seenaknya, meninggalkan kebenaran dan kehendak Tuhan. Kami pun telah menjadi lupa diri bahwa sejatinya kami adalah rapuh dan terbatas. Namun kini kami menyadari bahwa kami membutuhkan rahmat dan hikmat-Mu setiap saat, agar kami tetap kuat, tetap setia dalam menghidupi iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau. Dalam Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih, Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 28 Februari 2025. kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Adapun materi renungan diolah kembali dari renungan harian berbahasa Jawa, Sabdo Winedar, karya Sinode GKJ. Saya Pendeta Trinur Adi dari GKJ Suryo Diningratan Yogyakarta. Mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati. Amin.